Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Energy Optimization Study in an Ethanol Production Unit Using PINS Technology. Di sini kami beranggotakan yang pertama Dudina Nurkomariah, yang kedua Muhammad Zaidan Bagaskara, dan saya sendiri Zahra Sewawatha. Yang pertama yaitu pendahuluan. Industri global semakin dituntut untuk menemukan solusi energi hemat dan berkelanjutan, terutama pada produksi etanol yang membutuhkan energi yang sangat besar, terutama pada proses distilasi dan dehidrasi, sehingga biaya produksi tinggi dan kurang kompetitif dibanding bahan bakar fosil. Untuk meningkatkan efisiensi energi, penelitian ini menerapkan teknologi PINS pada unit distilasi dan dehidrasi refinery etanol konvensional dengan tujuan menekan biaya operasional dan meningkatkan daya saing etanol. Baik, masuk ke dalam bab metodologi, di mana pada bab metodologi ini terdapat tiga tahap untuk mencari jumlah HE yang dibutuhkan, di mana tahap pertama adalah data ekstraksi atau ekstraksi datanya. Data yang dikumpulkan itu meliputi temperatur masuk dan keluar aliran proses, baik itu laju alir massa, tekanan proses, komposisi fluida, serta kapasitas panas atau CP setiap aliran. Selain itu, data konsumsi utilitas seperti steam, cooling water juga dikumpulkan. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi mana yang aliran panas dan mana yang aliran dingin, yang berpotensi untuk integrasi energi. Untuk tahap kedua, yaitu proses simulasi. Pada tahap ini, data proses yang telah diperoleh kemudian dimodelkan menggunakan perangkat lunak simulasi proses, seperti Aspen HYSYS atau Aspen Plus. Simulasi dilakukan untuk memperoleh neraca massa dan neraca energi yang akurat pada setiap unit operasi dalam proses produksi jurnal kami, yaitu etanol. Hasil simulasi digunakan untuk menentukan kebutuhan baik pemanasan dan pendinginan, serta mengevaluasi performa jaringan penukar panas yang telah ada atau heat exchanger network yang telah ada. Untuk tahap ketiga yaitu analisis pinch, di mana pada tahap ini analisis pinch dilakukan untuk menentukan target minimum kebutuhan utilitas panas dan dingin pada ethanol production unit. Tahap ini itu meliputi penyusunan composite curve atau kurva komposit dan grand composite curve atau komposit totalnya untuk mengidentifikasi titik pinch serta potensi pemulihan panas antar aliran proses atau heat recovery-nya. Berdasarkan hasil analisis pinch, dilakukan perancangan atau optimasi heat exchanger network guna untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi steam dan cooling water serta menurunkan biaya produksi. Baik, masuk ke dalam data ekstraksi atau data pengamatan yang dikumpulkan di jurnal itu. Di sini terdapat 11 stream, di mana terdapat sejumlah 5 cold eh, stream dan juga 6 hot stream, di mana temperatur, entalpi, dan CP dari setiap stream dapat dilihat di data yang ada di samping saya ini. Berikutnya untuk penentuan pitch point, di mana di sini itu kami menggunakan metode kurva komposit atau grafik komposit, di mana melalui jurnal yang kami gunakan yaitu jurnal 11. Melalui kurva komposit ini kita dapat menentukan titik pinch yang ada di operasi ini, yaitu sekitar 75 hingga 85 derajat Celcius. Yang terakhir di bab metodologi adalah eh, penggambaran bagaimana heat exchanger network-nya digambarkan, di mana melalui jurnal yang kami gunakan yaitu jurnal 11 dapat dilihat bentuk dari heat exchanger network yang dihasilkan adalah sebagai berikut, di mana total heat exchanger yang diperlukan untuk operasi ini adalah 13 heat exchanger. Baik, selanjutnya adalah bagian pembahasan di mana berdasarkan kurva komposit diperoleh untuk hot pinch-nya yaitu sebesar 85 derajat Celcius dan untuk cold pinch-nya adalah sebesar 75 derajat Celcius, sehingga hasil tersebut itu menghasilkan delta T minimumnya yaitu sebesar 10 derajat Celcius, di mana nilai delta min ini itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan temperatur minimum yang masih memungkinkan terjadinya perpindahan proses secara efektif antara aliran panas dan juga aliran dingin. Nah, hasil tersebut itu menentukan bahwa proses distilasi dan dehidrasi etanol itu memiliki potensi yang baik untuk
pemanfaatan panas antar aliran proses. Di mana sebelum dilakukan optimasi energi, itu kita perlu mengetahui kebutuhan utilitas panas atau steam pada prosesnya, yaitu sebesar 18.257 kW, sedangkan untuk kebutuhan utilitas dingin atau cooling waternya yaitu sebesar 21.782,61 kW. Nah, setelah penerapan metode pinch dilakukan, maka kebutuhan steam-nya itu berkurang menjadi 5.599 kW dan kebutuhan cooling water-nya itu menjadi 9.155 kW. Nah, penurunan ini itu menunjukkan bahwa sebagian kebutuhan energi panas itu dapat dipenuhi melalui pertukaran panas antar aliran proses, sehingga penggunaan utilitas eksternal itu menjadi lebih kecil. Nah, metode pinch ini juga memungkinkan terjadinya pemanfaatan kembali panas dari aliran yang bersuhu tinggi untuk memanaskan aliran yang membutuhkan energi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dari jurnal itu panas yang berhasil dipulihkan atau heat recovery-nya itu mencapai sekitar 12,6 megawatt. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa sejumlah besar energi yang sebelumnya itu terbuang itu dapat dimanfaatkan kembali sehingga efisiensi energi panasnya itu meningkat dan kebutuhan utilitas panas maupun dingin dapat dikurangi secara signifikan. Nah, berdasarkan hasil sintesis Heat Exchanger Network atau HEN, pertukaran panas dilakukan antara steam 1, steam 19, 12, 15, 18, dan juga steam 25B dengan menggunakan sekitar 4 unit heat exchanger, di mana penukar panas tersebut itu berfungsi untuk memindahkan panas dari aliran yang harus didinginkan ke aliran yang memerlukan pemanas. Dengan adanya jaringan penukar panas ini, penggunaan steam dan cooling water dapat ditekan sehingga proses menjadi lebih hemat energi dan lebih ekonomis. Di mana penerapan metode pinch pada unit distilasi dan dehidrasi etanol ini itu berhasil meningkatkan efisiensi energi proses secara signifikan. Kemudian penggunaan kebutuhan utilitas panas dan dingin itu menghasilkan penurunan biaya operasional hingga 69,2% dibandingkan dengan kondisi tanpa optimasi energi. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa proses pemanfaatan panas antar aliran panas itu merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi dari etanol itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil dari analisis pinch menunjukkan hot pinch sebesar 85 derajat Celcius, cold pinch 75 derajat Celcius, dan delta T min sebesar 10 derajat Celcius. Penerapan metode pinch berhasil meningkatkan ekonomi pemulihan panas hingga 12,6 MW, menurunkan kebutuhan stream dari 18.257 kW menjadi 5.599 kW, serta cooling water dari 21.782,61 kW menjadi 9.155 kW. Dengan penambahan 4 heat exchanger, biaya operasional dapat ditekan hingga 69,2%. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.